tidak kalah pentingnya, kompetitornya yaitu Pak Prabowo juga jauh lebih brilian untuk melayani Pak Anies saat Pilpres nanti. Nah, yang sebetulnya yang paling menentukan kemenangan nantinya ini adalah kemana anginnya Pak Jokowi. Yang paling cocok untuk menjadi wakil presiden adalah semuanya, selamat sore, kembali lagi di channel Mister Puisi. Wah, kembali lagi kita akan membahas tentang politik di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, saat ini politik di Indonesia lagi memanas-manasnya dan semakin panas karena pemilu tahun 2024 semakin dekat. Nah, Mister Puisi, dari pernyataan tersebut nih Mister Puisi, ada yang menyatakan bahwa PDI itu akan bergabung nih dalam koalisi besar, begitu Mister Puisi. Nah, mungkin nggak sih PDI itu akan bergabung Mister Puisi? Baiklah, kita akan membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Memang perlu sekali kita sebagai pengamat, sebagai pencinta tanah air, kemudian sebagai pengusaha, perlu sekali mengamati masalah politik di Indonesia ini. Karena tanpa mengamati situasi politik di negara kita, kita akan kehilangan arah. Banyak orang mengatakan sekarang, wah Pak Anies waspada. Kenapa waspada? Karena katanya PDI akan bergabung dengan koalisi besar. Nah, itu banyak sekali kita dengar berita-berita, banyak sekali yang kita amati, pendapat-pendapat orang banyak bersimpang siur pendapat mengenai hal ini. Untuk itu janganlah berprasangka bahwa Pak Anies itu akan sangat waspada. Karena apa? Anies itu sebetulnya saat ini memang sudah dideklarasikan oleh Nasdem itu sendiri untuk menjadikan Pak Anies menjadi calon presiden. Tetapi yang masalah yang paling berasa saat ini adalah dia belum menemukan siapa sih wakil presiden yang cocok untuk dia. Ada yang mengatakan bahwa Pak Anies harus dengan Pak Mahfud MD, katanya. Ada yang mengatakan Pak Anies harus dengan Ridwan Kamil. Ada yang mengatakan Pak Anies kembali dengan Sandi Uno. Wah, segala macam pendapat. Baiklah, kita akan tampung semua pendapat, tetapi yang menentukan nanti last minute siapa sih yang akan diusung oleh Pak Anies. Walaupun nantinya mungkin PDI akan bergabung dengan koalisi besar, rasanya koalisi perubahan ini juga tidak kalah akalnya. Mereka bisa juga akan mengusung para tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka Pak Anies mungkin bisa selamat untuk menjadi presiden. Tetapi kalau dia tidak menemukan calon di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah, kemungkinan Pak Anies ini akan tidak mungkin memenangkan pertarungan Pilpres ini. Walaupun Pak Anies saat ini mereka sudah berkampanye di Jawa Tengah, malah dalam kampanye, dalam pidatonya bahwa kakeknya juga berjasa pada saat kemerdekaan yang lalu. Nah, tetapi itulah tidak banyak pengaruhnya nantinya. Yang paling penting adalah bagaimana Pak Anies bisa bergabung dengan tokoh Nahdien Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau itu dapat dilakukan oleh Pak Anies, maka akan terjadi keseimbangan yang luar biasa. Perubahan politik yang luar biasa akan dialami oleh Pak Anies. Tetapi namun tidak kalah pentingnya,
kompetitornya yaitu Pak Prabowo juga jauh lebih brilian untuk melayani Pak Anies saat Pilpres nanti. Kenapa demikian? Ya mungkin saja Pak Prabowo ini yang elektoralnya itu meningkat saat ini bisa jauh meningkat lagi apabila Pak Prabowo sendiri sudah dinyatakan udah pasti menjadi calon presiden. Tinggal mencari wakilnya siapa. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya besar karena KIB sendiri sudah menetapkan bahwa ketua Golkar-nya juga akan menjadi presiden. Demikian juga dari PKB harus menjadi wakil presiden. Sedangkan wakil presiden ini banyak sekali yang ngantre. Nah, tetapi yang paling penting saat ini kemungkinan dapat endorse dari Pak Jokowi sendiri. Nah, yang sebetulnya yang paling menentukan kemenangan nantinya ini adalah kemana anginnya Pak Jokowi, kesanalah akan orang berduyun-duyun untuk memilih Pilpres yang direkomendasi oleh Bapak Presiden. Kenapa demikian? Karena Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi, luar biasa, sudah mungkin melebihi 70% kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin bangsa saat ini, yaitu Bapak Jokowi. Itulah yang paling penting, kiranya kemana angin yang akan dituju oleh Pak Jokowi, kesanalah kemenangan akan datang, gitu loh. Oke, wah. Memang sampai saat ini pun untuk pemilihan nanti tahun 2024 masih menduga-duga ya Mr. Puisi ya, belum jelas siapa yang akan maju, siapa yang akan mencalonkan diri menjadi presiden dan siapa wakilnya, itu masih belum diketahui sampai saat ini ya Mr. Puisi. Nah, balik lagi nih Mr. Puisi mengenai PDI yang akan masuk ke koalisi besar. Nah, kalau seandainya nih Mr. Puisi, PDI ini tidak masuk dalam koalisi besar tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya Mr. Puisi? Kalau tidak masuk ke dalam koalisi besar, PDI ini akan mencalonkan calonnya dia sendiri. Tetapi siapa calonnya sampai detik ini pun tidak ada yang tahu. Itu masalahnya. Nah, mungkinkah Ganjar akan dicalonkan oleh PDI itu sendiri? Ataukah Ganjar akan dicalonkan oleh koalisi perubahan ataupun oleh Bapak Prabowo sendiri? Itu yang tahu adalah Tuhan. Nah, dalam hal ini perlu ya kita amati. Kalau seandainya PDI tidak bergabung dengan koalisi besar, ini akan terjadi 3 calon presiden yang akan bertarung di Pilpres nanti. Tetapi sepertinya, rasa-rasanya PDI itu akan sulit sekali apabila dia tidak bergabung dengan koalisi besar. Karena apa? Calon ataupun kader dari PDI itu sendiri saat ini belum tahu siapa. Itu masalahnya. Sedangkan Ganjar Pranowo saat sekarang ini oleh karena batalnya U20 menyebabkan elektoralnya mulai menurun. Yang mana Pak Prabowo mulai menaik. Kenapa menaik? Ya karena elektoral daripada Pak Ganjar melemah, Pak Prabowo naik, juga didukung oleh endorsement dari Bapak Jokowi sendiri. Nah, inilah menyebabkan perputaran balik yang tadinya Pak Prabowo biasanya nomor 2, kadang-kadang nomor 3, nomor 2 lagi menjadi ranking 1 saat ini. Nah, itulah menyebabkan Pak Anies bisa waspada apabila misalnya PDI akan bergabung dengan Pak Prabowo. Nah, kalau ini bergabung, kemungkinan Pak Prabowo akan bergandengan dengan Ganjar Pranowo. Nah, kemudian untuk melawan ini kemungkinan besar juga Pak Anies kan akan menggandeng Mahfud MD atau Khofifah dari Jawa Timur. Nah, tetapi pertarungan belum selesai sampai detik ini. Yang menentukan nanti adalah
bagaimana kemampuan daripada tokoh-tokoh partai itu sendiri untuk mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas siapa sih yang paling akan terbaik untuk menjadi wapres. Kalau calon presiden udah jelas, kemungkinan Pak Prabowo dan Pak Anies. Ya. Nah, dari calon PDI kita nggak tahu. Kalau dia tidak bergabung dengan koalisi besar. Kalau bergabung dengan koalisi besar, nah inilah terjadi daya tarik yang luar biasa. Siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi calon presiden. Nah, kalau PDI menginginkan dia, calon dari PDI akan menjadi presiden, Pak Prabowo belum tentu mau menjadi wakil presiden. Iya. Karena apa? Sekarang rankingnya sudah mulai nomor 1. Benar. Nah, seandainya ranking Pak Prabowo nomor 3, kemungkinan calon PDI misalnya Ganjar berpasangan dengan Pak Prabowo sewakilnya, kemungkinan. Iya. Ya, tetapi kalau saat ini kan Pak Prabowo makin kuat, nggak mungkin menjadi wakil presiden. Nah, itulah dilema yang akan ada saat ini, yang merupakan dilema PDI itu sendiri. Nah, coba kita lihat. Saya dengar katanya, habis Lebaran ini, dari PDI akan menentukan sikap yang tegas. Siapa yang akan diusung untuk menjadi presiden, siapa yang akan diusung menjadi wakil presiden. Nah, mungkin dalam halal bihalal, saat Lebaran, para politisi tingkat atas akan saling bertemu, saling berembuk, sehingga kemana angin yang akan dituju, kesanalah yang akan menjadi pemenang Pilpres nanti. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, Mr. Puisi tadi mengatakan bahwa Pak Ganjar itu kan sekarang elektoralnya udah turun nih, Mr. Puisi, dikalahkan oleh Bapak Prabowo nih. Nah, berarti memang pembatalan U20 ini juga menjadi pengaruhnya ya, Mr. Puisi, pengaruh yang besar. Nah, apakah mungkin Mr. Puisi dengan adanya pembatalan ini, dan jika nanti PDI itu mengusung Pak Ganjar, dia masih memiliki suara yang kuat gitu dengan kejadian yang menimpa dia gitu karena dibatalkannya U20 ini? Kita lihat nanti aja. Karena ini masih panjang. Iya. Pak Ganjar sekarang turun. Kalau dia dicalonkan oleh PDI, dia bisa naik. Nah, sekarang kan seperti layangan-layangan putus nih. Mau dijagokan sebagai calon presiden atau tidak. Iya. Nah, kalau tidak dijagokan, dia akan tidak punya bendera lagi yang mengusung dia. Nah, inilah peluang bagi calon presiden yang lainnya untuk mengusung ataupun menarik ataupun meminang Ganjar Pranowo. Nah, itu yang akan terjadi. Dilema yang seperti ini akan terjadi, membuat orang akan bingung. PDI akan mengusung siapa? Iya. Nah, itulah yang perlu kita amati. Semoga Pilpres yang akan datang mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Oke, nah Mr. Puisi, jadi kenaikan elektoralnya dari Pak Prabowo ini juga kan pasti membawa dampak yang luar biasa untuk partai yang mengusung beliau nih. Nah, kira-kira gimana nih Mr. Puisi, apakah itu merupakan peluang yang sangat besar untuk kemenangannya Bapak Prabowo ini, atau mungkin nantinya bisa berbanding terbalik ketika dia telah mendapatkan pasangannya gitu sebagai wakil presidennya nanti gitu? Ya, elektoral Pak Prabowo kan sekarang memang naik terus. Ya, karena kemungkinan mendapat endorse dari relawan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi setelah U2 itu gagal, miringnya memang ke Pak Prabowo. Ya, tetapi kita lihat nanti kalau Pak Prabowo menjadi calon presiden, kemudian wakilnya mendapatkan wakil yang tepat, pasti peluang yang paling banyak dimenangkan oleh Pak Prabowo. Tetapi kalau mencari wakil yang salah, yakinlah Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden kembali.
Sedangkan Pak Jokowi udah bilang bahwa ini giliran Pak Prabowo sekarang. Ya, begitulah ucapan yang langsung oleh Pak Jokowi. Tapi kalau untuk Pak Ganjar, Pak Jokowi tidak mengucapkan secara langsung. Ciri-cirinya berambut putih. Nah, tetapi kan banyak sekali orang berambut putih kan, ya kan? Ya, dari Menteri PU juga berambut putih, ya kan? Nah, itulah tanda-tanda bahwa Pak Jokowi saat ini juga belum tahu kita anginnya kemana. Apalagi beliau seorang presiden, tak mungkin akan terang-terangan akan membantu si A, si B. Tetapi mungkin di balik layar kita nggak tahu. Nah, sampai hari ini yang tahu adalah Pak Jokowi sendiri. Nah, itulah peranan penting daripada Bapak Presiden yang mempunyai elektabilitas yang masih sangat tinggi di negeri ini. Untuk itu, marilah bersama-sama kita berdoa sehingga pemimpin bangsa ke depan, pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Yang jelas, yang paling penting yang akan menentukan kemenangan Pilpres nanti adalah program kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah anti korupsi. Iya. Gitu loh. Wah, tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Kita udah banyak nih Mr. Puisi membahas, tapi saya masih ada satu pertanyaan nih Mr. Puisi. Menurut Mr. Puisi sendiri, siapakah yang bisa cocok ketika Bapak Prabowo itu diusungkan menjadi seorang presiden gitu? Siapa yang akan cocok menjadi calon wakilnya kira-kira menurut Mr. Puisi? Karena Mr. Puisi kan mengikuti perkembangan politik juga gitu. Kalau yang menurut saya, yang paling cocok untuk menjadi wakil presiden adalah Ganjar Pranowo. Oke. Tetapi Ganjar Pranowo ini diusung oleh PDI Perjuangan. Oh. Tetapi sekarang maukah PDI Perjuangan untuk mengusung wakil presidennya? Iya. Sedangkan mereka maunya menjadi presidennya. Nah, demikian juga Pak Prabowo. Kemungkinan saat ini tidak akan mau menjadi wakil presiden. Iya. Nah, tetapi kalau ada musyawarah yang untuk mufakat sehingga Ganjar disetujui oleh PDI untuk menjadi wakil presiden Prabowo, cukup satu putaran Prabowo pasti menjadi presiden. Iya, wah. Luar biasa ya, karena memang yang seperti kita lihat ya, memang dari sebelum-sebelumnya pun kita sudah membahas 3 calon yang menurut kita kuat ya Mr. Puisi, yang menurut kita kuat, dan apalagi jika disandingkan menjadi satu, otomatis pasti bisa menjadi kuat dan membuat Indonesia ke depannya menjadi lebih baik gitu. Nah, terima kasih nih Mr. Puisi, hari ini kita sudah banyak sekali membahas dan nanti kita bakal membahas kembali mengenai perkembangan politik di Indonesia. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye-bye.